Hasil survei yang dilakukan pada 10 hingga 16 Oktober 2024 dengan 2.000 responden menghasilkan elektabilitas Ridwan Kamil Suswono di angka 51,6%. Sedangkan Pramono Anung Rano Karno pada angka 36,4% dan posisi paling buncit terjadi pada pasangan Dharma Kunwardana dengan 3,9%. Sementara untuk jawaban tidak tahu sebesar 8,1%. Menurut Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, dari hasil elektabilitas tersebut, Pilkada Jakarta berpotensi berjalan satu putaran. Namun demikian, dinamika politik menjelang pemungutan suara masih bisa terjadi. Metode survei multi-stage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Sistem pengambilan survei melakukan wawancara tatap muka. Jadi per hari ini 51,6 dan 36,4%. Pilkada masih berlangsung 1 bulan lebih sedikit. Nah karena itu kita harus menunggu kalau pilkadanya tinggal kurang dari 1 minggu atau besok sudah hari tenang, maka survei ini akan lebih konklusif untuk memprediksi kemungkinan pemenangnya. Tapi karena pilkada Jakarta apalagi sangat dinamis, masih mungkin ada fluktuasi perubahan dan seterusnya, maka dinamika politik masih mungkin terjadi. Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia atau LSI menggelar survei pasangan calon Pilkada Jakarta pasca debat perdana yakni 10 hingga 17 Oktober. Hasilnya pasangan Pramono Rano Karno menyalip paslon Ridho dengan mengantongi elektabilitas 41,6%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono 37,4% dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana Abioto sebesar 6,6%. Sampel survei sebanyak 1.200 orang diambil dengan menggunakan metode multistage dengan tingkat margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi kalau kita lihat di sini untuk sementara pada Oktober ini Pram Rano sudah unggul meskipun keunggulannya belum signifikan karena selisihnya kan cuma sekitar 4%. Sementara margin of error dari survei ini adalah 2,9. Jadi sebetulnya secara statistik kita tidak tahu siapa yang unggul. Pasangan Pramono Rano elektabilitasnya meningkat cukup signifikan dalam 1 bulan terakhir. Dari survei LSI pada tanggal 6-12 September, elektabilitasnya sebesar 28,4% dan di survei kali ini meraih 41,6% atau meningkat sebesar 13,2%. Pasangan Pram Rano hanya kalah di Jakarta Selatan. Untuk daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, pasangan Pram Rano berhasil unggul. Tim Liputan CNN Indonesia. Lalu bagaimana para paslon menyiapkan strategi jelang perhelatan Pilkada pada November 2024 nanti? Setelah melihat hasil sejumlah lembaga survei tadi, kita bahas malam ini dengan narasumber sudah bergabung sambungan daring dengan Mas Ciko Hakim selaku jubir pemenangan Pramono Rano dan juga Mbak Ceril Tanzil jubir pemenangan dari RK Suswono. Dan sudah bergabung Kang Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum. Sehat selalu semuanya. Selamat malam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya meskipun diguyur hujan beberapa tempat di Jakarta. Mas Ciko, saya ke Mas Ciko terlebih dahulu. Kita membaca hasil survei tadi diputarkan oleh kami tadi ya. Ada 2 lembaga survei, Poltreking dan juga LSI. Ini paslon Anda kalah unggul dengan RK Suswono untuk survei Poltreking. Respon Anda dulu bagaimana dari survei Poltreking? Ya, nggak masalah bagi kami. Semua hasil survei dari lembaga manapun yang kredibel tentunya yang juga menjadi anggota dari Persepi itu menjadi catatan bagi kami. Tapi bagi kami tentu juga saya yakin bagi paslon-paslon lain ini bukanlah pertarungan survei, tapi ini adalah pertarungan dan kontestasi demokrasi di mana kita sedang mencari suara untuk memenangkan hati warga dan untuk kemudian bisa mengaplikasikan program-program dan visi misi kami. Nah, kami meyakini tentu walaupun memang ada hasil-hasil survei, kami juga melakukan survei sendiri di internal, kami juga melakukan semacam pencermatan di daerah-daerah, di wilayah-wilayah, di kampung-kampung, di pinggir-pinggir maupun di tengah-tengah kota, di mana kita juga sudah melakukan banyak sosialisasi dan lain-lain. Dan kita melihat memang gerakan kami ini lebih masif daripada
paslon-paslon lain. Nah ini bukan kata kami, ini kata Bawaslu gitu. Jadi Bawaslu mempunyai data siapa yang paling banyak turun ke sosialisasi antara paslon 01, 02 maupun 03, dan memang data adalah Mas Pram dan Bang Dul atau Rano Karno memang paling banyak turun ke bawah. Begitu juga kegiatan-kegiatannya lebih banyak kami. Bahkan lebih 10-20% lebih daripada paslon-paslon yang lain. Kalau bocoran hasil survei internal Anda seperti apa, Mas Ciko? Hasil survei internal? Kira-kira bocor-bocorin. Kita lihat aja survei yang ada aja. Kita lihat survei Poltreking, kita lihat survei LSI, besok juga rencana hasil survei. Jadi kalau hasil survei internal tentunya ini untuk pencermatan di internal kami, strategi kami terkait dengan mana-mana yang memang harus kami kuatkan dan lain-lain. Tapi kami percaya pada semua bahwa memang para lembaga survei tentunya melakukan ini dengan secara profesional ya. Tetapi mungkin ada hal-hal yang berbeda dalam hasilnya. Tetapi kalau dilihat dari trennya, kita harus melihat dari awal survei-survei ini dan survei-survei ini melakukan survei. Semuanya adalah trennya kenaikan dari pasangan calon Mas Pram dan Rano Karno itu dulu. Termasuk juga Poltreking, walaupun menurut kami banyak anomali dari hasil survei Poltreking ya. Kalau kita mau bedah, karena saya juga menolak untuk membicarakan hasil akhirnya saja, kita harus melihat ada beberapa daerah-daerah yang sesungguhnya itu adalah daerah-daerah yang memang di mana kekuatan-kekuatan kami sangat terpusat, seperti Cengkareng, Tambora, Kalideres, itu di mana di situ ada anomali, dibilang bahwa hasil Poltreking mengatakan 50% memilih RK dan Suswono, dan kami hanya 30%. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat dari gerakan, daripada apa yang tadi saya sampaikan, data-data Bawaslu, di mana kita banyak melakukan penetrasi dan juga bagaimana sambutan masyarakat, dan kita lihat juga banyak sekali penolakan-penolakan terhadap salah satu paslon, sementara paslon kami diterima dengan baik. Dan kemarin juga Mas Jayadi Hanan dari LSI menyatakan bahwa 2 juta pendukung Persija atau Jackmania atau The Jack, saya memakai ini salah satunya adalah untuk berterima kasih. Kita lihat bahwa memang mayoritas akan memilih Mas Pram dan Bang Dul. Tapi kembali lagi, survei sebagai acuan, salah satu acuan, tetapi tentunya kami akan tetap fokus dengan strategi kami. Nah, kami menjadikan itu semua menjadi catatan, dan kita lihat kekurangan kita di mana, tentunya baik itu dari Poltreking maupun LSI, itu kita akan lengkapi lagi untuk supaya menuju kemenangan. Jangan-jangan survei Anda, survei internal Anda sama dengan hasil survei LSI, karena hasil survei LSI 10 hingga 16 Oktober kemarin, pasangan Anda ini, paslon Anda berhasil menyalip RK Suswono. Tepat berarti ya LSI ini ya? Memang kira-kira begitu, karena memang sesuai dengan tren. Kan kita kalau melihat survei, kita harus lihat tren ya. Trennya itu dari sejak di awal dilakukan survei, saya juga nggak mau terpancing untuk menyatakan hasil survei dari kami. Ini nggak ada hubungannya, karena kita sedang membahas survei LSI dan survei Poltreking di situ. Saya diundang untuk membahas itu. Tapi ya kita lihat dari situ aja. Kita lihat dari survei LSI di awal September, kita lihat survei Poltreking di menuju pertengahan September, kita lihat survei Carta Politika juga di tanggal-tanggal yang mirip-mirip dengan Poltreking. Itu kan ada kenaikan dari 28%, kemudian 31%, kemudian 36% oleh Carta Politika. Dan kalau kita lihat seharusnya memang trennya, apalagi tadi ditambah dengan data begitu masifnya calon kami turun ke masyarakat, begitu masifnya gerakan relawan-relawan kami dibandingkan paslon-paslon kami, dan ini data Bawaslu bukan data kami, itu juga secara otomatis, secara rasional seharusnya memang tren itu menuju seperti apa yang disampaikan oleh LSI. Tapi tentu Poltreking kita lihat mungkin mempunyai cara-cara lain dalam mengambil sampel. Mereka juga melakukan sampel, saya rasa lebih dari pada umumnya ya. Kalau LSI mengambil dan lembaga-lembaga lain 1.200, ini mengambil 2.000. Kemudian Mas Hanta Yuda dari Poltreking juga mengatakan margin of error-nya di atas 4,4%. Jadi bahasanya itu bukan 4,4%, tapi di atas 4,4%. Jangan 10% lagi margin of error-nya, kan gitu. Jadi intinya itu aja. Kalau kita mau membicarakan lebih detail lagi, kebetulan saya juga mengikuti pemaparan kedua lembaga survei tersebut. Jadi
kami melihat banyak anomali, tapi juga tidak mengatakan bahwa kami akan menepiskan sama sekali hasil survei dari poltreking. Iya, Tapi tentunya ini akan menjadi menyambung hasil survei yang kita lihat saat ini di layar LSI, langsung saya lempar ke Mbak Ceril, bagaimana kemudian respon pasangan Anda tidak unggul dari Pramono Anung di LSI, Mbak Ceril? Iya, ini menarik karena begini, selang 1-2 hari ya, beredarlah 2 hasil survei yang hasilnya ini cukup bertolak belakang ya. Ya. Tapi saya melihat trennya beginilah. Kalau kita lihat poltreking ini kan cukup konsisten ya. Di September pasangan kami Ridwan Kamil dan Suswono itu 47,7%. Lalu naiknya juga nggak banyak-banyak kok. Per hari ini rilis itu 51,6%. Ini angka yang sangat wajar ya. Kenaikannya itu hanya sekitar 4%. Sementara dari LSI ini yang kita kaget nih. Karena di September itu kita masih 52,8%, sudah di atas 50% ya. Tiba-tiba hari ini 37,4% gitu loh. Oke. Dan angka tidak tahunya tiba-tiba makin banyak. Padahal biasanya itu semakin dekat dengan hari pencoblosan, semakin banyak sosialisasi, biasa angka tidak tahu atau angka tidak menjawab itu lebih sedikit ya. Tapi apapun itu, saya setuju dengan Mas Ciko, kita menghormati keilmuan dari para pollster ini. Kami melihatnya gini, kalau menyikapi hasil survei yang tinggi, tentunya kita berterima kasih ya, ini jadi semangat untuk tim internal kami begitu loh. Tapi ketika ada hasil survei yang angkanya tidak menguntungkan untuk kami, ini jadi bahan refleksi ya. Jadi kita akan lihat lagi di kantong-kantong mana yang kita harus kerja lebih keras lagi. Dan saat ini kalau kita lihat dari poltreking ya, ini menarik nih. Karena dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat itu memilih berdasarkan dia mencari siapa calon yang paling berpengalaman. Nah kebetulan nih, dari poltreking kan angka kita sangat tinggi ya, 51,6%. Ya. Dan memang kalau kita lihat memang sejalan bagaimana pengalaman misalnya Pak Suswono sebagai Menteri Pertanian begitu ya. Lalu ketika kita bicara masalah kota, perkotaan, bagaimana sih mengelola kota dengan baik? Kita tahu Ridwan Kamil sudah berhasil di Bandung dan juga Jawa Barat. Jawa Barat itu 50-an juta penduduk begitu ya. Dan sebenarnya ini cukup inline dengan bagaimana dulu Bang Ridwan Kamil ini kan bekerja keras di pemilihan Pilpres Prabowo dan Gibran itu, dia berhasil memenangkan dari semua provinsi yang mencoblos Prabowo Gibran itu paling tinggi di Jawa Barat. Dan pada saat itu Ridwan Kamil di TKN itu, dia di TKN daerah, dia bertindak sebagai ketua TKD Jawa Barat. Ya. Jadi sebenarnya inline, betul-betul apa ya, orang yang dikenal karena asas meritokrasinya, bagaimana dia secara profesional bisa bekerja gitu ya. Ini merupakan catatan-catatan yang tentunya akan menjadi analisa dari tim ses kami lagi. Dan saat ini sih dari paslon kami masih fokus ya, terus belusukan kemana-mana. Tadi kalau Mas Ciko bilang hasil dari Bawaslu mengatakan bahwa paslon lain itu lebih tinggi belusukannya begitu ya, angka belusukannya. Nah itu sih, itu yang nggak apa-apa, silakan aja. Yang jelas paslon kami juga tiap hari juga terus turun ya. Kemarin kita ke Pancoran Godok itu bagus, animonya bagus ya, karena ya ternyata yang katanya basis suara PDIP, ternyata kita disambut dengan baik gitu loh. Jadi kita berterima kasih sih bagaimana warga DKI yang begitu kritis, mereka berpikiran terbuka ya. Mereka biasanya mau mendengarkan apa sih visi misi yang dibawakan, dan kami percaya diri bahwa visi misi kami ini sangat detail. Kita sudah menghitung visibility studies-nya bagaimana semua yang kami tuangkan dalam visi misi, yang mana kan kami paling banyak halamannya gitu yang kita setorkan ke KPU dibandingkan dengan paslon yang lainnya. Baik. Itu kami yakin bahwa itu bukan janji-janji omong kosong, karena banyak dari visi misi itu sudah dijalankan di Jawa Barat dan juga di Bandung. Oke, saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kita soroti 2 lembaga survei yang sudah kredibel, mengambil sampling yang sama, tapi ada hasil yang berbeda. Ini fenomena baru atau bagaimana? Ya, sebenarnya bukan yang baru. Di 2017 juga sama kan. Ada lembaga survei yang berbeda hasilnya. Saya nih mensurvei banyak kandidat kepala daerah juga, tapi tidak dipublikasi. Dan kenyataannya memang ada banyak temuan-temuan yang berbeda antara lembaga survei itu. Saya tidak mau buka rahasianya, tetapi apapun itu biasanya perbedaan hasil itu dikarenakan sampel yang berbeda. Pertama. Yang kedua juga karena pertanyaannya juga yang berbeda. Biasanya lembaga survei mencari pertanyaan-pertanyaan yang memang katakanlah kebutuhan-kebutuhan ya secara objektif
Ya kalau mereka lembaga surveinya mohon maaf terafiliasi dengan kandidat tertentu, ya pertanyaannya akan mengarah pada kandidat tertentu. Tapi kalau lembaga surveinya betul-betul objektif, ya hasilnya pun akan objektif. Tetapi apapun itu, ini adalah fenomena yang lama sebenarnya terulang kembali di saat ini. Dan bagi saya hal yang biasa saja, itu dinamika dari lembaga survei yang mereka bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Baik. Tetapi kan kalau kita bicara ilmu pengetahuan, ada istilah dalam statistik itu how lie with statistik. Bagaimana berbohong dengan statistik. Tapi dalam konteks ini saya tidak menuduh siapapun. Saya meyakini ini adalah objektif. Saya meyakini teman-teman yang lain juga melakukan tugasnya sebagai lembaga survei yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu ini ya menjadi bahan atau referensi bagi para kandidat apapun hasilnya. Oleh karena itu saya meyakini ya ini menjadi juga tadi ya evaluasi mungkin bagi kandidat di mana kekurangan, di mana celah, di mana minus-minus dari lembaga survei katakanlah yang mengalahkan para kandidat itu. Saya banyak di Malut, saya di Sulteng gitu, ada fenomena yang sama. Fenomena di mana banyak lembaga survei juga menghasilkan yang sama. Tetapi juga banyak yang tadi yang beda juga. Jadi sebenarnya ini hal yang biasa saja dalam dinamika pilkada. Ada yang unggul, ada yang tidak, ada yang menang, ada yang tidak. Ada yang lembaga survei yang terafiliasi dengan katakanlah kandidat tertentu, ada juga yang memang objektif. Tetapi saya meyakini teman-teman semuanya objektif dalam konteks tadi memotret hasil survei di Pilkada Jakarta. Ya, tentunya objektif. Kita tidak berharap ada afiliasi dengan salah satu paslon begitu ya dari kedua lembaga survei ini. Kang Ujang, Bawil khusus untuk Jakarta, apa sih variabel yang menentukan untuk naik turunnya elektabilitas dari paslon? Banyak hal ya. Sebenarnya yang saya potret, saya pernah ditanya wartawan tadi pagi juga. Sebenarnya faktor yang paling penting ya, kenaikan dari itu yang saat ini yang saya baca ya, di antara banyak faktor itu pendukung-pendukung Anies, kemana ini? Termasuk The Jackmania tadi. Berapa juta jumlah The Jackmania, berapa besar pendukung Anies, itu menentukan dalam konteks naik atau tidaknya survei itu. Yang paling penting itu sebenarnya. Yang kedua tadi, kerja keras dari kandidat, dari partai politik, termasuk relawannya untuk bisa betul-betul turun ke lapangan, door to door campaign, memastikan itu. Jadi memastikan apa kebutuhan warga, apa yang harus diselesaikan, itu menjadi perhatian. Karena bagaimanapun rasa emosionalitas itu ketika didatangi itu lebih tinggi dibandingkan tidak menyapa, tidak datang. Jadi saya melihat di antara banyak faktor, paling tidak 2 faktor itu yang saya lihat untuk bisa melihat memotret kenapa bisa naik begitu. Baik, tentu kita bertanya-tanya ya, kemana nih pemilih Anies, nanti itu akan dijawab oleh 2 paslon ini, jubir pemenangan dari RK Suswono dan juga Pramono Anung. Usai jeda berikut, tetap sama kami pemirsa di Pilihan Indonesia. Kita lanjutkan Pilihan Indonesia, pemirsa. Kami masih bersama narasumber semua daring dengan para narasumber yaitu Mas Ciko Hakim dari jubir dari Pramono Anung Rano Karno dan juga Mbak Ceril Tanzil ya jubir pemenangan RK Suswono dan juga Kang Ujang Komarudin selaku pengamat. Kita lanjutkan Bapak Ibu, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya kemana pemilih Anies, ini rasanya percaya diri siapa dulu yang pede dengan jawaban ini, Mas Ciko atau Mbak Ceril? Setelah survei internal dilakukan, Mas Ciko mungkin terlebih dahulu. Jadi gini, kami tidak mau mengklaim-klaim pendukung siapa, mendukung siapa, karena bukan itu juga cara kampanye dari Mas Pram maupun Bang Dul. Mas Pram dan Bang Dul ini berkampanye dengan substansi, dengan konten, dengan apa-apa yang menjadi rekam jejak mereka, pengalaman mereka, baik itu di pemerintahan lokal, di tingkat kabupaten, gubernur atau tingkat kementerian sekalipun dan bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi semuanya itu memang menjadi hal-hal yang kita kedepankan. Tapi kalau kita bicara soal faktanya memang 70% dari para pendukung Mas Anies yang pentolan-pentolannya dalam tanda kutip seperti Bung Laude Bashir, Bung Iwan Tarigan, Mbak Mandira Bena, Aldi Perdana Putra, itu juga sudah berada di dalam tim kami. Dan juga kalau kita bicara soal kawal pemilunya, kawal TPS-nya Mas Anies, forum RT RW, itu juga sudah mendeklarasikan dukungan untuk Mas Pram dan Bang Dul. Itu yang sudah terjadi.
Gitu. Tapi kalau Mas Aniesnya pribadi, saya rasa memang belum mengeluarkan statement. Tapi apapun itu ke depannya, bagi kami lebih penting tadi bahwa kita mengkampanyekan substansi. Kenapa yang lebih penting dibahas adalah kenapa pendukung-pendukung Mas Anies berada di barisan kami sekarang, yaitu kan karena memang program-program yang ditawarkan oleh Mas Pram dan Bagdul, walaupun juga banyak yang unik, banyak yang baru, banyak yang akan inovasi-inovasi baru, tetapi kembali lagi Mas Pram dan Bagdul juga berjanji ketika ada program yang baik dari gubernur-gubernur terdahulu, bukan hanya dari Mas Anies ya, kalau kita bicara tentunya dari Pak Ahok juga, yang juga dukungan publiknya cukup kuat, itu juga akan kita lanjutkan. Begitu juga program dari Bang Yos, Bang Poke, bahkan Joko Widodo sekalipun, yang memang kalau programnya doable dan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan anggarannya, tentunya akan kita lanjutkan. Dan itu menjadi komitmen yang mungkin diyakini juga akan dideliver oleh Mas Pram dan Bang Dul, oleh masyarakat Jakarta, khususnya para pendukung gubernur-gubernur terdahulu. Jadi kalau kita bicara soal Anies Baswedan, tapi saya setuju dengan Kang Ujang, memang faktor itu cukup besar. Karena Mas Anies juga mempunyai pemilih yang banyak, seperti juga Pak Ahok mempunyai juga fans club dalam tanda kutip ya, yang cukup luas. Tadi juga Kang Ujang kalau nggak salah menyebut soal Persija dan Jakmania gitu ya. Nah ini juga kita nggak mau mengklaim, tapi Mas Diki Sumarno, Diki ya, yang juga salah satu pentolang dari The Jack, juga sudah hadir di acara-acaranya Mas Pram. Dan kembali lagi Mas Jayadi Hanan kemarin menyampaikan ketika memaparkan soal hasil surveinya, bahwa sepertinya 2 juta dari pendukung Jakmania ya akan memilih gubernur dan wakil gubernur yang cinta Persija gitu. Jadi ya saya rasa itu lebih tepat untuk disematkan di Mas Pram dan Bang Dul. Tapi ya itu tadi, kami tidak terlena, tidak mau takabur atau jumawa, karena tadi ada juga lembaga survei yang mengatakan kami masih tertinggal, dan ini nggak masalah, itu menjadi catatan. Tadi Sheryl juga sudah menyampaikan, semua ini adalah instrumen yang harus kita hormati untuk bagi kita mengukur bagaimana ke depannya, strategi apa yang harus kita lakukan, mana yang masih kurang, mana yang sudah cukup, dan lain-lain. Dan ini justru akan membuat kita semakin semangat, baik itu yang menguntungkan kita hasil surveinya atau yang mengatakan kita masih di bawah. Artinya secara eksplisit Mas Anies belum menyatakan dukungan kepada Pramono Anung ya hingga kini, Mas Iko? Ya kalau udah kan wartawan nggak nanya, mesti wartawan udah tahu duluan. Oke, Mbak Sheryl, pendukung Anies akan ke RK Suswono hingga kini? Saya nggak bisa mengklaim sama seperti ya. Kita balik lagi ke hasil survei ya. Hasil survei dari Poltreking itu menyebutkan bahwa 50,1% basis Mas Anies itu memilih pasangan kami, Ridwan Kamil dan Suswono. Ini mungkin karena begini, selama ini Mas Anies itu kan memang baik dari dia pemilihan gubernur, lalu dia pemilihan Pilpres kemarin, itu memang partai yang selalu mendukungnya adalah PKS kan. Dan itu konsisten. Saat ini kan kita punya calon juga Pak Suswono yang memang dari PKS. Dan juga kita harus ingat ketika dulu Mas Anies mau terjun di DKI sampai akhirnya memenangkan, itu kan salah satu pendukung dan juga donatur paling besar itu adalah Gerindra. Dan ya kita tahu bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini adalah gubernur pilihan dari Kim Plus. Jadi kalau lihat hasil survei memang ini sejalan bahwa gubernur yang dirasa oleh masyarakat paling bisa menjalankan program-program Prabowo Gibran itu adalah gubernur paslon dari Ridwan Kamil dan Suswono, karena jalannya memang garis lurus begitu ya. Jadi diharapkan nanti program-program nasional pun akan berjalan dengan lebih simultan sehingga lebih efektif dari segi waktu dan anggaran. Nah, tadi kalau misalnya kita bicara basis Anies itu penting ya, karena memang masih sekitar 70% dari hasil poltreking yang menyatakan puas dengan kinerja Gubernur Mas Anies. Tapi saya sepakat dengan Mas Ciko bahwa pemilih itu akan melihat lagi isu per isu. Dan kalau saya kembali ke hasil poltreking, di isu kemacetan, polusi, lapangan kerja, banjir, transportasi umum, kami unggul selalu di atas 47%, di atas 45% semua gitu loh. Sementara kalau pasangan lain itu kan paling tinggi 30%. Jadi marginnya cukup jauh, ada sekitar 17%. Dan saya mau koreksi sedikit, kalau tadi Mas Ciko bilang poltreking menyatakan margin of error di atas 4%. Di data saya kok margin of error-nya LSI itu
2,9% dan margin of error-nya poltreking itu justru hanya 2,2%. Jadi ya kalau ini sih bicara data ya, kita bisa bandingkan saja. Tapi yang jelas kami sepakat bahwa pada akhirnya masyarakat Jakarta itu sangat pintar, sangat kritis. Mereka tidak mau hanya diberikan janji-janji palsu dan betul-betul melihat track record. Karena begini, mengurus kota itu tidak mudah ya, bukan sesuatu yang bisa dipolitisir begitu. Pada akhirnya orang akan melihat bagaimana sih kinerja dan data-data dari Pemprov Jabar itu bisa dilihat bagaimana misalnya indeks kerukunan umat beragama itu naik 6,6% di zaman Ridwan Kamil menjabat di Jabar begitu, bisa dibandingkan dengan Rano Karno ketika di Banten bagaimana indeks kerukunan umat beragamanya begitu ya. Dan satu-satunya paslon yang menuliskan visi misi untuk membangun manusia Pancasila itu hanya paslon kami yang menuliskan itu secara jelas, gamblang di visi misi. Jadi kami harapkan Jakarta akan tetap menjadi melting pot untuk keberagaman, inclusivity, dan apapun itu perbedaan kita akan menghormati karena perbedaan itu kan harusnya memperkaya ya, bukan menjadi friksi. Dan dari hasil poltreking ini kami bergembira sekali gitu, karena kan ada kemungkinan untuk satu putaran. Satu putaran ini penting agar kita tidak terlalu banyak memakan waktu, ada kepastian untuk kebijakan, ada kepastian untuk dunia usaha, ini penting ya, karena kan semua menanti gitu, akan seperti apa nanti nasib mereka, siapa yang akan memimpin. Jadi dari kami masih akan bekerja keras bagaimana supaya bisa pilkada ini satu putaran dimenangkan oleh salah satu paslon ya, karena akan lebih baik kalau lebih cepat ada kepastian bagi seluruh komponen masyarakat. Begitu. Baik, Kang Ujang menjelang debat kedua nanti hari Minggu, bagaimana kemudian strategi yang bisa disiapkan agar turbulensi politik tidak terjadi, saling sindir kampanye tidak terjadi juga, narasi politik yang dibangun juga tidak menimbulkan polemik. Ini bagaimana untuk menjaga ini jelang debat kedua nanti? Ya tentu yang harus diutamakan substansi ya, bagaimana memperdalam gitu substansi isu-isu debat. Jadi bukan lagi soal gimmick, soal apa hal-hal yang menjadi pinggiran ya. Tadi saya ingin mengatakan substansi debatnya lebih diperdalam. Karena apa? Karena itu yang menjadi inti apa yang akan menjadi atau diberikan atau solusi bagi warga Jakarta terkait dengan isu debat yang kedua nanti. Jadi saya yakin akan lebih baik sih debat dari yang pertama karena masing-masing sudah paham alurnya, lalu juga sudah memahami apa yang akan dilakukan di debat kedua. Jadi saya ingin mengatakan bahwa substansi menjadi penting karena warga Jakarta ini kan smart ya, cerdas-cerdas, inform. Artinya mereka menilai berdasarkan apa yang disampaikan dan apa yang akan menjadi solusi bagi mereka, apa untungnya bagi warga Jakarta. Saya rasa itu yang harus dilakukan ya di antara hal-hal yang lain. Ya hal-hal itu tentunya presentasi yang baik, gitu, lalu juga penguasaan panggung, dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh para kandidat karena mereka adalah bukan orang-orang sembarangan ya. Beliau-beliau orang-orang hebat, punya kualitas, punya kapasitas, tinggal bagaimana meyakinkan warga Jakarta dengan substansi debat yang oke begitu. Baik, silakan untuk closing statement masing-masing. Mas Ciko dan juga Mbak Ceril, saya ke Mas Ciko terlebih dahulu. Bagaimana kemudian paslon Anda bisa menguasai tema debat kedua nanti, ekonomi, dan juga kesejahteraan sosial? Saya rasa ini tema yang cukup dikuasai oleh kedua calon, yaitu Mas Pram dan Bang Dul. Artinya Mas Pram sendiri 4 kali menjadi anggota DPR RI, 2 periode menjadi menteri, dan bahkan di istana itu kalau bisa dibilang 3 periode karena ketika Ibu Megawati menjadi presiden, beliau adalah sekretaris presiden. Nah ini hal yang sangat penting karena artinya semua terkait dengan ekonomi, pertumbuhan, perkembangan termasuk kota Jakarta juga dirapatkan di mana Mas Pram hadir dan juga menjadi bagian dari yang ikut memberikan masukan untuk terkait dengan hal-hal yang terkait dengan ibu kota. Jadi begitu juga Bang Dul ya, tadi juga disampaikan beliau kan pernah menjadi wakil gubernur, kemudian gubernur Banten, jadi pengetahuannya tentang mengelola provinsi juga baik. Jadi bagi kami ini bukan hal yang sulit. Kami meyakini bahwa keduanya akan tampil prima, keduanya akan tampil fokus, karena memang sudah menjadi kebiasaan bagi Mas Pram khususnya sebagai aktivis mahasiswa, bagi dia berdebat, muncul ke publik, di panggung, berbicara soal substansi dan lain-lain itu bukan hal yang asing.
Begitu juga Bang Dul tentunya seorang seniman yang punya luas dalam bertutur kata, tapi juga didukung oleh pengalamannya di birokrasi dan sebagai pemimpin daerah juga akan sangat berguna. Dan kita lihat saja nanti, semoga debat ini ya lebih mengedepankan substansi ya, bicara soal program-program, bicara soal tantangan-tantangan Jakarta ke depannya, apalagi nampaknya IKN ini masih belum tentu akan dijadikan ibu kota, dan ibu kota akan masih tetap di Jakarta. Jadi banyak hal yang tentunya mungkin ada perubahan dalam substansi debat. Jadi kita tunggu aja. Oke, silakan Mbak Ceril untuk closing statement Anda, persiapan debat paslon Anda. Ya. Persiapannya saat ini sampai malam ini juga masih belanja masalah terus, masih berusukan ya, tapi kami sangat siap karena begini, kalau kita bicara kesejahteraan sosial begitu ya, based on data dari Pemprov Jawa Barat, di zaman Ridwan Kamil itu berhasil mengentaskan ada 1.000 desa kumuh yang akhirnya keluar dari tingkat kekumuhan dan tidak ada lagi desa miskin di Jabar di zaman pemerintahan Ridwan Kamil. Jadi kami cukup percaya diri bahwa substansi ini adalah salah satu yang menjadi keunggulan dari paslon kami. Baik, kita doakan yang terbaik. Selamat berdebat nanti para paslon Anda, Bapak Ibu. Demikian dialog kita pada malam ini. Terima kasih Mas Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Politika Review, Mas Ciko Hakim, Jubir Pemenangan Pramono Rano, dan juga Mbak Ceril Tanzil, Jubir Pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semuanya.